Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore ini Sobat Menara Kampus TV? Bersama saya Ismi Nur Anissa dan rekan saya Irfan Aulana di program Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Sobat Menara Kampus TV, tentunya masih semangat dong ya menjalani ibadah puasa di hari ke-8 ini. Iya kan Kak Irfan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Menara Kampus TV. Semangat dong Kak Ismi pastinya, meskipun menjalani aktivitas sendiri seperti Kak Ismi. Waduh, maksudnya apa nih Kak Irfan? Gak. Maksudnya tuh gini, maksudnya pas seperti topik obrolan sabar sore hari ini. Gitu. Nah, kita akan mengupas tentang puasa sebagai momentum pencarian jodoh yang berkah. Bahkan saya sudah meminta secara khusus kepada Ibu Profesor Dr. Ani Ismayawati SHM menemani kita. Nah, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah hadir bersama ya, kita untuk program juga. Sabar kali ini. Ya, terima kasih sudah diberi waktu. Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV yang belum mengenal jauh lebih dekat kepada Profesor Ani ini, beliau adalah guru besar perempuan kedua di YIN Kudus dan dekan Fakultas Syariah yang ahli di bidang hukum. Risetnya banyak, di antaranya tentang perkawinan anak, riset juga tentang pandangan makosyid syariah terhadap pencarian pasangan hidup di Biro Jodoh. Nah, tentunya untuk teman-teman Sobat Menara Kampus yang masih jomblo, nih Kak Ismi nih ya, masih jomblo. Topik kali ini sangat seru sekali untuk kita nanti bahas. Masya Allah, topiknya sangat related ya Kak untuk Gen Z seperti kita. Sangat relate banget. Nah, mungkin kita langsung saja, atau setelah jeda yang satu ini Kak Irfan. Okay. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Sobat Menara Kampus TV, nah pastinya proses mencari jodoh itu banyak sekali caranya. Kita langsung saja ngobrol dengan Prof. Ani. Ya, Prof, bagaimana kalau dalam konteks masa kini ini, bagaimana baiknya cara mencari jodoh yang pas dan berkah nih, Prof? Terima kasih. Ya, jadi sesungguhnya dalam mencari jodoh masa lalu, masa kini itu sama, ya. Karena kita lihat dari tujuan perkawinan dulu. Sebagaimana di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu ikatan pria wanita sebagai suami istri, ikatan lahir batin pria wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga di surat Quran, surat Ar-Rum ayat 21, antara lain menyebutkan bahwa
diciptakan manusia itu berpasang-pasangan dari sejenisnya untuk menciptakan suatu kebahagiaan. Nah, dari itu maka ketika mencari jodoh, tujuannya adalah bagaimana mendapatkan jodoh yang dapat menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Kita sebagai umat Islam tentunya ya. Nah, sementara Nabi sendiri memberi rambu-rambu ketika mencari jodoh ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ya. Hartanya, kecantikan atau ketampanannya, keturunannya, dan agamanya. Dan pilihlah agamanya, itu akan lebih membuat bahagia. Artinya apa? Sesungguhnya yang utama dalam memilih jodoh itu kita lihat bagaimana agamanya. Insya Allah kalau baik agamanya, baik juga dunia. Kan begitu. Jadi harus melihat seperti itu. Meskipun Gen Z pun juga harus berdasarkan itu. Itu pedoman yang utama. Jadi tidak usah jauh-jauh. Yang bagaimana sih mencari jodoh? Ya kita lihat itu. Bagaimana agamanya, kemudian bagaimana keturunannya dari siapa ya. Kemudian juga tadi harta itu bisa juga pendidikan, ya pengetahuan. Kemudian tadi fisik itu tentunya bukan yang harus cantik yang bagaimana, tapi tentunya yang yang bisa nantinya membawa kebahagiaan. Jadi simpel seperti itu sesungguhnya, meskipun zaman dulu dan zaman sekarang kalau bicara pedoman dasar ya sama. Kita sebagai umat Islam gitu. Tapi ini Prof, untuk seperti apa sih perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mencari pasangan? Ini sesungguhnya juga nggak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Kriteria target yang diinginkan itu juga sama. Hanya saja ada kalanya budaya itu berpengaruh. Ya, karena budaya itu kadangkala menciptakan ketimpangan gender, membuat relasi kuasa yang timpang dalam memilih jodoh. Misalnya kalau budaya patriarki gitu ya, itu menjadikan wanita tidak punya kuasa untuk memilih. Jadi laki-laki yang memilih mau tidak mau wanita harus menerima gitu ya, seperti zaman R.A. Kartini yang kita lihat filmnya. Nah, kalau di budaya yang patrilineal itu laki-laki memilih, wanita menolak. Jadi gini, wong lanang iku ndek wenang milih, wong wedok ndek wenang menolak gitu. Ini meskipun relasinya belum seimbang banget, tapi sudah ada peningkatan karena ada hak tolak dari perempuan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa syarat perkawinan itu harus ada persetujuan kedua mempelai. Jadi sesungguhnya tidak boleh ada pemaksaan, itu tidak boleh. Demikian juga di dalam kompilasi hukum Islam ayat 16 gitu ya, bahwa perkawinan itu sahnya perkawinan harus ada persetujuan dari calon mempelai. Jika tidak, maka pernikahan itu tidak sah. Batal ya, otomatis ya. Nah, maka ketika dikatakan apakah ada perbedaan? Ya tidak ada sesungguhnya, hanya tadi posisi relasi kuasa yang beda sehingga menjadikan tadi ketika laki-laki menjadi bebas memilih, perempuan tidak. Kemudian faktor lain yang berpengaruh juga usia. Oh iya. Kalau usianya masih muda, entah laki entah perempuan, lebih ke fisik. Yang ganteng, yang cantik, ketampanan. Tapi semakin usia yang dicari kemapanan. Beda. Jadi lama-kelamaan ketampanan itu akan terkalahkan dengan kemapanan. Nah, gitu ya. Ini usia itu. Nah, kemudian juga pendidikan itu juga berpengaruh dalam memilih calon pasangan. Orang punya pendidikan tidak hanya mengikuti nafsu saja, tapi banyak hal-hal yang dipikirkan gimana nantinya ketika mencari jodoh bisa menciptakan keluarga yang sakinah. Oke, baik Bu. Untuk salah satu riset Prof Ani nih, soal mencari jodoh dalam konsep makosyib syariah, apakah bisa dijelaskan Bu untuk teman-teman sobat Menara Kampus? Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi tadi dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam kompilasi hukum Islam, bahwa perkawinan itu merupakan ibadah. Nah, dan perkawinan itu tujuannya menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia sejahtera. Kalau dalam Islam, sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Nah, untuk mencapai itu perlu metode. Maka digunakanlah maqasid syariah. Bagaimana
memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalisir atau mengurangi kemadorotan. Itulah maqasid syariat. Jadi, nah untuk itu ketika memilih jodoh ya dilihat apakah orang tersebut bisa membawa kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ketika dunia berarti orang tersebut harus punya mata pencaharian. Iya, untuk menafkahi, Bu. Nah, gitu kan. Kemudian kalau akhiratnya apakah dia berbekal agama yang baik. Nah, antara lain seperti itu gitu ya. Jadi maqasid syariat itu merupakan apa ya, kayak metode bagaimana agar tadi tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah itu dapat tercapai. Seimbang Nanti, ya, Bu. seimbang dunia akhirat gitu. Itu antara lain seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin kalau sekarang kan ini sedang di momen Ramadan ya, Prof. Apakah momen Ramadan ini bisa menjadi jalan yang pas untuk mencari jodoh ya, Prof? Baik. Atau jangan-jangan kita di Ramadan ini lebih baik fokus untuk ibadah saja dan nggak mikirin jodoh dulu? Gimana itu, Mbak Prof? Ismi memberodong pertanyaan ini. Nggak apa-apa. Jadi begini, kalau saya tidak setuju mencari, tapi meminta. Oh, meminta. Ya, meminta. Nah, ketika meminta, Ramadan itu kan saatnya kita meminta karena Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Bahkan di dalam hadis Nabi kalau nggak salah, tidak ada satu permintaan pun yang ditolak ketika bulan Ramadan. Tentunya termasuk ketika kita meminta jodoh. Itu ya. Jadi sekali lagi bukan mencari tapi meminta. Nah, maka ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, tentunya meminta itu kan diikuti dengan ibadah yang baik. Ibadah dalam puasa itu tidak hanya ibadah yang hablum minallah, tapi hablum minannas juga. Tidak hanya kesalehan individu, tapi kesalahan sosial. Insya Allah kalau itu dilakukan, maka apa yang kita minta, itu ya, apa yang kita minta Allah mengabulkan, termasuk ketika kita meminta jodoh. Bukan berarti ketika kita meminta jodoh mengabaikan kegiatan ibadah, tidak. Tapi justru kegiatan ibadah itu juga salah satu jalan atau cara untuk Allah mengabulkan doa-doa kita, termasuk doa untuk meminta jodoh. Seperti itu. Jadi tidak apa kita manfaatkan karena ya itu tadi bulan yang penuh berkah. Begitu. Gak apa-apa Kak Irfan. Kak Irfan sudah minta jodoh di bulan Ramadan ini. Nanti malam Kak Irfan. Ini juga di bulan Ramadan ini ya, kalau zaman dulu itu justru kesempatan baik laki maupun perempuan mencari jodoh yang ini. Oh, mana ya yang kemudian dia apa sahur, berarti dia puasa ya gitu. Kalau berbuka kan banyak yang bohong ya, tapi kalau sahur kan kalau di kos-kosan gitu ya. Kemudian dia itu rajin sholat raweh, rajin tadarus. Jadi di samping meminta, berdoa kita juga ada upaya secara dohir, meminta kan upaya batin ya. Upaya dohir itu melihat mana-mana sih yang pas tuh justru akan tampak ketika di bulan Ramadan gitu. Kalau musim puasa kok malah ngapel, berarti dia kurang bagus. Itu menurut saya begitu. Tuh, dengerin tuh sobat Menara Kampus TV. Nanti di TV langsung nanti di masjid bisa itu Kak. Bisa praktek. Sambil menyeleksi. Ya, bisa juga seperti itu. Untuk Mbak Ami sendiri, bagaimana saran dan nasihat Prof Ani untuk para Gen Z yang terutama yang jomblo nih Bu, yang ingin mencari jodoh, dan satu lagi Bu, Gen Z yang alhamdulillah sudah punya pasangan atau teman dekat tapi belum kepelaminan. Ya. Itu berarti gimana, ada dua hal yang berbeda ya itu ya. Ya bagi yang belum dapat jodoh, yang pertama berarti dia harus membuka diri, ya kan? Gini, kita harus gini. Kita mau mendapat yang bagaimana? Kita mau minta berkualitas, berarti kita harus meningkatkan kualitas kita. Sebagaimana dikatakan dalam agama kan Allah itu memberi jodoh yang sekufu. Nah, kalau kita menginginkan yang baik, sekufu gitu ya, berarti kita kan harus membaikkan diri kita, meningkatkan kualitas kita. Kan sesuai gitu. cerminan diri. Iya. Nah, kemudian di era digital ini kita harus jujur, ya. Kan sekarang tuh musim filter ya, fotonya cantik ganteng ternyata enggak gitu ya. Kemudian flexing ternyata enggak kan gitu. Nah, ya jujur aja. Jadi apa adanya, ketika nanti memasuki rumah tangga kita enggak berat. Ya toh, kalau belum kita flexing, kita aduh. Nah, nanti timbul percekcokan segala macam. Kita harus jujur, harus terbuka, harus kemudian juga ini mencari pasangan yang
sama tuh tidak ada, tapi yang sevisi dan setujuan. Ya. Bayangkan kalau kita punya pasangan nggak setujuan, nggak sevisi. Apa-apa repot. dilarang ya Bu ya? Iya, karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda. Berbeda, Kita ya. nggak bisa cari yang sama. Justru saling melengkapi, gitu ya. Jadi saling melengkapi, saling Visi-visinya sama. visi-misinya sama. Kemudian ya tadi yang terbuka, jujur, membuka wawasan. Hati-hati juga di era digital seperti ini ya. Ketika ada tadi yang orang-orang dengan tampilan-tampilan yang wow, berbeda. tapi ternyata W kan gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, bagi yang sudah mempunyai, ya malah di bulan puasa ini berdoa dengan sungguh-sungguh kalau memang itu jodoh dunia akhirat, mohon dimudahkan. Nah, kesempatan kan seperti itu. Jadi belum tentu kan yang sudah punya, tapi itu jodoh kita. Iya, Kan Bu. seringkali ada katanya kita menjaga jodoh orang gitu kan. Oh iya. Siapa tuh? Kan gitu lah. Makanya kita berdoa, ya Allah tunjukkan kalau memang itu jodoh terbaik dunia akhirat, mohon didekatkan, dimudahkan. Gitu. Wah, Masya Allah sekali Masya nih. Allah. Nah, Penjelasan. Sobat Menara Kampus TV, penjelasan dari Prof. Ani ini sudah sangat jelas sekali dan gamblang sekali. Gimana Kak Irfan? Sangat Sudah tercerahkan ya? benar-benar tercerahkan ya, apalagi Sobat Menara Kampus TV yang ada di rumah dan juga di studio. Mungkin mereka yang mungkin belum mempunyai pandangan akhirnya terpecahkan hari ini. Iya. Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan program studi yang melahirkan mahasiswa berkemampuan di bidang komunikasi dan penyiaran, berpeluang berkarir di berbagai media, mulai dari televisi, radio, hingga media sosial seperti YouTube. Di samping itu, juga dapat bekerja di sektor lain seperti di divisi Public Relation. Kemudian, berbekal ilmu keagamaan yang diperoleh dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa pun berpeluang menjadi seorang jurnalis muslim di berbagai media penyiaran Islam. Bidang pekerjaan yang menjadi prospek utama dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam adalah berkarir di industri media seperti stasiun pertelevisian, media cetak, wartawan, reporter, news anchor, jurnalis Islam, pendakwah, dan tenaga pendidik. Masya Allah, ilmu yang kita dapatkan sore hari ini sangat mudah dipahami dan sangat mudah diimplementasikan ya Kak Irfan. Oke. Dan juga mudah untuk dipraktekkan. Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV, bagi yang ada di rumah, kalian tidak perlu saya simpulkan apa yang dijelaskan oleh Bu Ami tadi. Itu sudah sangat jelas dan mudah dipraktekkan. Terima kasih ya Prof. Ani sudah Terima kasih ya, memberikan Prof. Ami. ilmu yang sangat jelas. Bermanfaat. Terima Dan kasih juga kembali. Semoga yang setitik tadi dapat bermanfaat dan mohon Amin. maaf kalau ada kesalahan. Karena saya sebagai manusia tentunya tidak lepas dari khilaf dan salah. Baik, Prof. Baik, Prof. Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV, jangan lupa saksikan program Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan hanya di Menara Kampus TV setiap pukul 5 sore. Kita kayaknya mau berbuka ya Kak ya? Oke, Kita langsung pamit dulu. Kita langsung pamit dulu. Jangan lupa saksikan Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.